Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Win Rosmela dengan NIM 24010087. Saya dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2024. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat. Yang pertama, religius spiritual. Meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dengan menggunakan program kajian tematik dan program tahsin tahfidz yang memiliki dampak peningkatan pemahaman agama masyarakat, membentuk ketertarikan spiritual masyarakat dengan masjid, melibatkan pemuda sebagai peserta maupun pengajar tahfidz dengan pelatihan sebelumnya. Yang kedua, sehat rohani dan jasmani untuk mendukung kesehatan jasmani dengan program layanan kesehatan gratis dan senam islami. Bekerja sama dengan tenaga medis lokal untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin di masjid, misalnya cek gula darah, tekanan darah, dan lain sebagainya. Dampaknya yaitu membantu masyarakat menjaga kesehatan jasmani, mengintegrasikan unsur spiritual dalam aktivitas fisik untuk kesehatan rohani. Yang ketiga yaitu cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual, pendidikan dan pelatihan. Nah, ini programnya yaitu bimbingan belajar dan pelatihan soft skill. Dengan membuka kelas bimbingan belajar gratis untuk anak-anak, terutama untuk mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Inggris, dan agama. Mengadakan pelatihan keterampilan seperti public speaking, manajemen waktu, atau kepemimpinan yang melibatkan pemuda. Dampaknya itu membantu anak-anak mencapai prestasi akademik yang lebih baik, membina pemuda agar memiliki keterampilan emosional yang intelektual untuk menjaga agen perubahan di masyarakat. Yang keempat itu sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah, yaitu dengan membuat program koperasi masjid dan pelatihan kewirausahaan. Dengan mendirikan koperasi masjid yang menyediakan barang kebutuhan dengan harga terjangkau, mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan usaha kecil masyarakat seperti pelatihan yang membuat produk makanan atau pemasaran online. Dampaknya itu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar jamaah dengan harga terjangkau, memberikan keterampilan baru kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Jadi dapat disimpulkan, melalui program kajian tematik, layanan kesehatan, bimbingan belajar, serta koperasi masjid dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, terutama pemuda, masjid dapat berperan optimal dalam membangun umat yang religius, sehat, cerdas, dan sejahtera. Sebagai seorang pendidik, ideal dalam Islam harus menerapkan prinsip rahmah, kasih sayang, menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik, memperhatikan aspek spiritual dan fisik siswa, bersikap tawadu yaitu rendah hati, serta membangun hubungan yang positif. Untuk meningkatkan hubungan emosional, pendekatan personal, komunikasi positif, dan dialog dua arah sangat penting dalam pembelajaran. Metode ini seperti diskusi kelompok, praktik akhlak mulia, cerita inspiratif, dan permainan edukatif dapat membuat siswa lebih terlibat dalam memahami nilai-nilai Islam. Dengan prinsip dan strategi melalui metode ini, pendidik mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, membentuk akhlak siswa, memenuhi harapan orang tua. Islam yang rahmatan lil alamin berarti Islam adalah agama yang membawa rahmat, kebaikan, dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Yang kedua yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan fikih. Sistem ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga ekonomi tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keberkahan dan keadilan. Yang ketiga yaitu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga berdasarkan cinta, kasih sayang, mawaddah warahmah, dan nilai-nilai agama yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri, melestarikan keturunan, dan menjalankan ibadah kepada Allah melalui kehidupan rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan Islam yang rahmatan lil alamin itu untuk mendorong umat Islam memberikan kontribusi positif bagi kehidupan seluruh makhluk. Ekonomi syariah yaitu menekankan pada keberkahan, keadilan, dan keseimbangan pada transaksi ekonomi. Sedangkan yang terakhir yaitu pernikahan dalam Islam adalah institusi sakral yang menjadi sarana pembentukan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang islami.